Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 2120203860202043. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor publik juga berarti barang dan layanan publik yang ketersediaannya itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Begitu pula dalam konsep Islam, pemenuhan kebutuhan sosial menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam menyediakan, memelihara, mengoperasikan barang publik untuk menjamin terpenuhnya kepentingan sosial. Contohnya, pemenuhan kebutuhan air bersih dan lain-lain. Adapun pembiayaan sektor publik pemerintah, artinya di sini pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu daerah. Adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu yang pertama, penerimaan pajak investasi asing atau utang piutang dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan utang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam, di mana yang menjadi sumber dananya di sini yaitu adalah zakat dan juga bentuk-bentuk lainnya seperti infak, wakaf, dan haraj. Dari yang menjadi sumber utamanya di sini adalah zakat selain daripada pajak ataupun investasi asing. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil dan mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara, ada baiknya kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci dan subur, sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Orang yang berwajib berzakat disebut dengan mutaqi. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak. Berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah 8 golongan, di antara lain 1. Fakir dan miskin, 2. Ahli zakat, 3. mu'allaf, 4. riqab, 5. gharim, 6. fisabilillah, 7. sabi. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang
dasar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran Islam dengan demikian telah menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan lengkap dengan tarifnya. Pemerintah juga dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Implikasi zakat dalam arti khusus dalam hal ini ekonomi, yaitu pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memiliki kekurangan. Kedua, zakat dapat memperkecil kecurangan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Ketiga, zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Artinya dengan zakat maka konsumsi masyarakat dapat terjaga pada tingkat yang minimal atau dapat terkontrol, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ketentuan dalam pengelolaan dana zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan zakat. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam Islam adalah zakat. Namun, dalam pengalokasian dana zakat hanya terbatas penggunaannya untuk 8 asnaf saja, seperti yang ditentukan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun pembiayaan pengeluaran negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber penerimaan negara dari non-zakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut adalah faraj, jizya, fa'i, khums, dan pajak. Faraj yang artinya keluar atau pajak tanah. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pajak tanah yaitu pemberian yang dibebankan atas atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata pajak tanah merupakan bentuk kata jadian dari kata pajak tanah yang artinya keluar, yang disewa, atau hasil tanah. Dalam Islam, pajak tanah adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditundukkan oleh pemerintah Islam, seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Jizya berasal dari bahasa Arab yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian. Menurut Jasuli dalam buku fikih siasahnya, jizya dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang Alkitab sebagai 1 tahun sekali sebagai imbangan membela dan melindungi mereka. Jizya diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balik, berakal, sehat, dan kuat. Fa'i secara bahasa bermakna naungan, kumpulan, kembali, ghanimah, faraj, dan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada pemeluk agamanya, yang berasal dari harta-harta orang yang berbeda agama tanpa peperangan. Adapun fa'i secara istilah adalah harta-harta yang ditetapkan dari musuh dengan cara damai, tanpa peperangan atau setelah berakhir peperangan seperti jizya, faraj, dan lain sebagainya. Khum secara bahasa bermakna 1 bagian dari 5 atau 1/5. Jika dilapaskan maknanya adalah mengambil 1/5. Definisi istilah adalah sama dengan definisi bahasa. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pengelolaan zakat oleh negara yang ditinjau para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh misaki. Walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari buku syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelolaan zakat yang ditinjau dan didirikan oleh negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara per orang. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta peraturan pelaksanaannya sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 sesuai perundang-undangan pembinaan dan pelayanan kepada para misaki, mustahik, dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau BAZ yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat suatu lembaga yang juga mempunyai fungsi pemungut dan pengelolaan zakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Oleh karena itu, terdapat dua badan yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat, yaitu BAZ, Badan Amil Zakat, dan LAZ, Lembaga Amil Zakat. Setelah tadi jawaban yang sempat saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum